Halo semuanya, kembali lagi di channel Perbankan Syariah 3. Teman-teman pasti pernah mendengar kata inflasi. Namun, apa kalian sudah tahu apa itu inflasi syariah? Inflasi syariah adalah teori inflasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba dan kara atau yang biasa disebut ketidakpastian dalam transaksi keuangan. Inflasi syariah berbeda dengan inflasi konvensional. Inflasi konvensional adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Perbedaan mendasar antara inflasi syariah dan konvensional yaitu dari sifat bunganya. Inflasi syariah menghindari penggunaan bunga ribawi yang dianggap tidak halal dalam keuangan Islam, sementara inflasi konvensional dapat melibatkan penggunaan bunga dalam kebijakan moneter. Jenis-jenis inflasi terdapat dalam dua golongan, yang pertama natural inflation dan yang kedua human error inflation. Natural inflation dibedakan berdasarkan penyebabnya. Inflasi ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu 1. Akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak. 2. Akibat dari turunnya tingkat produksi karena terjadinya paceklik. Human error inflation dikelompokkan menurut penyebabnya. Yang pertama, korupsi dan buruknya administrasi. Yang kedua, pajak yang tinggi. Dan yang ketiga, pencetakan uang yang berlebihan. Penyebab inflasi. Yang pertama, meningkatnya permintaan. Penyebab inflasi ini disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, peningkatan permintaan jenis barang atau jasa tersebut terjadi secara agregat. Faktor yang bisa menyebabkan terjadinya inflasi ini diantaranya adalah meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Penyebab inflasi ini terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku seperti harga bahan bakar naik, sehingga upah buruh naik. Cara untuk mengatasi terjadinya inflasi: menggunakan kebijakan fiskal berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi adalah dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak, serta melakukan pinjaman. Meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat atau tingkat upah, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Kebijakan ekonomi Islam dalam inflasi ada dua. Yang pertama, kebijakan fiskal. Dalam pemikiran Islam, menurut An-Nabhan, pemerintah adalah lembaga formal yang sangat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satunya adalah tanggung jawab terhadap perekonomian, diantaranya mengawasi faktor utama bergerak perekonomian, misalnya mengawasi praktek produksi dan jual beli, melarang praktek yang tidak benar atau diharamkan, dan mematok harga kalau memang dibutuhkan. Yang kedua, kebijakan moneter. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus kestabilan, Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru atau defisit anggaran. Yang dilakukan adalah mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor real. Kebijakan moneter Rasulullah selalu terkait sektor real. Solusi inflasi prospektif Islam: 1. Reformasi terhadap sistem moneter yang ada sekarang dan menghubungkan antara kuantitas uang dengan kuantitas produksi. 2. Mengarahkan belanja dan melarang sikap berlebihan dalam belanja yang tidak bermanfaat. 3. Larangan menyimpan atau menimbun harta dan mendorong untuk menginvestasikannya.